بسم الله الرحمن الرحيم. أمره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في غزوة خيبر بالدعوة إلى الإسلام. وأخرج البخاري عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه فأتى فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك خمر النعم. وأخرجه أيضا مسلم نحوه. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita mengenai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam perang Khaybar untuk mengajak manusia kepada Islam. Diriwayatkan dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu dari Sayyidina Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di hari Khaybar: sungguh aku akan memberikan bendera ini besok kepada seorang laki-laki yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan di tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Maka para sahabat pun mereka bermalam dan mereka berbicara, siapakah yang akan diberi bendera itu? Ketika pagi hari tiba, maka para manusia mereka berbondong-bondong pagi-pagi pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berharap untuk diberi bendera tersebut. Karena semua sahabat itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mana Ali bin Abi Talib? Maka para sahabat mengatakan, itu ya Rasulullah, dia ada di situ. Dia sedang sakit mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memanggilnya, maka datang pun Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meludah di kedua mata Sayyidina Ali. Dan beliau doa, maka seketika matanya Sayyidina Ali langsung sembuh. Sehingga seakan-akan tidak pernah ada sakitnya di matanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan benderanya kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kami? Dalam arti sampai mereka itu masuk Islam betulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berjalanlah dengan tenang sehingga engkau sampai di halaman kampung mereka.
Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan kabarkanlah kepada mereka tentang perkara-perkara yang harus mereka tunaikan. Wahai Ali, demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada satu orang laki-laki dengan sebab engkau itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah. Maknanya unta merah itu adalah dunia beserta isinya. Karena unta merah itu zaman dulu adalah termasuk benda yang sangat mahal saat itu. Ini adalah suatu cerita yang perlu kita renungi. Pelajaran yang pertama dari cerita ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, besok bendera ini akan aku berikan kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka semua sahabat mereka berharap untuk mendapatkannya. Kenapa para sahabat berharap semua? Karena di dalam hati mereka semuanya ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali. Lah apa yang lain nggak cinta? Yang lain cinta semua. Tapi hari ini yang dipilih adalah Sayyidina Ali oleh Rasulullah SAW. Maka dari sini kita renungi bagaimana sahabat itu mereka mengamalkan agama, tetapi di dalam hatinya ada perkara yang lebih istimewa. Apa itu? Cinta kepada Allah dan Rasul. Inilah yang mahal. Inilah yang membedakan para sahabat dengan orang-orang setelahnya. Orang-orang setelahnya ini mereka amalnya masih sama dengan sahabat. Sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Tetapi hatinya yang berbeda. Kecintaannya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah tidak bisa kita bayangkan lagi. Inilah yang menjadikan nilai mereka di sisi Allah luar biasa. Jadi orang itu tidak hanya dinilai amalnya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya seberapa, itulah yang sangat-sangat mendominasi nilai kita di sisi Allah SWT. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga aku Rasulullah SAW lebih dicintai melebihi keluarganya, orang tuanya, ayahnya, anak dan seluruh manusia. Jadi iman itu diukur bukan amalnya banyak, enggak, cintanya seberapa. Bahkan di dalam hadis yang lain, tanda orang tuh imannya enggak benar dikaitkan dengan cinta. Ayatul mu'min hubbul ansor. Tandanya orang iman itu cinta orang Ansor. Ayatul munafik, tandanya orang munafik bughdul Ansor, benci kepada orang Ansor. Maka kita ini mau keluar fisabilillah ini, di samping kita ini islah diri, yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah cinta itu akan tumbuh kalau kita pupuk dengan pengorbanan. Maka kita keluar di korban yang banyak. Semakin banyak kita korban untuk agama, insya Allah cinta kita kepada Rasulullah dan cinta kita kepada Allah akan tambah banyak. Kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya, mana Ali? Maka para sahabat mengatakan, itu Ali, dia sedang sakit mata. Maka Rasulullah SAW beliau ngobati penglihatannya Sayyidina Ali bukan dengan obat, bukan dengan apa, tidak, dengan ludahnya Rasulullah SAW, lebih manjur dari segalanya, sekali ludah langsung sembuh. Dari sini ada satu pelajaran, bahwasanya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Rasulullah itu ada barokahnya. Kencingnya Rasulullah ada barokahnya, darahnya Rasulullah ada barokahnya, ludahnya Rasulullah ada barokahnya. Termasuk orang-orang yang ada kaitannya dengan Rasulullah ada barokahnya juga. Para ulama, tempat-tempat yang pernah didatangi Rasulullah, ini ada barokahnya.
Jangan kita ini terpengaruh dengan orang-orang yang otaknya tidak terlalu jelas. Tabarruk kepada makhluk haram, syirik. Nah, ini adalah suatu kata-kata orang yang tidak perlu kita dengarkan kata-katanya. Seluruh yang ada di dalam diri Rasul itu barokah. Rambutnya Rasulullah barokah. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu, beliau pernah ketika perang pecinya jatuh, maka dia menggerakkan seluruh pasukannya untuk mencari pecinya. Maka para sahabat tanya, kenapa peci gitu beli di koperasi kan banyak itu? Maksudnya beli lagi kan bisa. Oh tidak, di dalam peci saya itu ada rambutnya Rasulullah. Rambut biasa loh, ini bukan rambut biasa, ini rambutnya makhluk yang paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah, tentu ada barokahnya. Maka orang yang punya ilmunya Rasulullah, orang yang pernah suhbah dengan orang yang pernah suhbah dengan Rasulullah, ini ada nilainya. Maka kita ini jangan ikut-ikutan orang-orang tidak jelas itu, insyaallah. Maka Rasulullah SAW menyerahkan bendera itu kepada Sayyidina Ali. Dan Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, apakah aku memerangi mereka sampai mereka masuk Islam? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, umfut ala rislik, berjalanlah dengan tenang. Jadi orang itu kalau pengen berjuang harus tenang, tidak boleh emosi, tidak boleh marah, tidak boleh mengedepankan kemauannya daripada yang lain, harus tenang. Dalam dakwah ada tertib musyawarah, maka dalam musyawarah kita juga harus tenang, nggak boleh ngamuk-ngamuk, usulnya harus diterima. Saya ini sudah ustadz, harus diterima usulnya, jangan. Saya ini sudah orang makomi lama, harus diterima usulnya, jangan. Itu namanya tidak tenang. Orang tuh kalau tidak tenang tuh bahaya, cepat mati. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, sebelum kamu berperang, ajak mereka kepada Islam. Dari sini ada satu pelajaran, dakwah sebelum perang. Ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting, dakwah sebelum perang. Kalau orang itu dakwah, maka dia berarti menjadi petugasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang didakwai tidak mau malah nantang perang, maka orang-orang dakwah tadi menjadi tentara-tentaranya Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun, mesti menang. Tapi kalau orang Islam itu perang sebelum dakwah, maka dia perang sebagai orang Islam, bukan perang sebagai petugasnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kadang-kadang ada kalahnya juga. Maka sekarang ini orang-orang bicarakan perang itu nomor 2. Yang terpenting sekarang bicarakan dakwah. Sampaikan agama kepada semua umat. Jangan sampai ada satu umat pun yang tidak mendengarkan agama, insyaallah. Nanti kalau kita sudah menyampaikan agama, berarti kita ini petugasnya Allah. Kalau ada macam-macam dengan kita, Allah yang akan menyelesaikan. Maka kita lihat, tidak ada pertempuran satu pun yang dilalui Rasulullah, dilalui para sahabat, kecuali mereka menang. Karena apa? Karena mereka dakwah sebelum perang. Maka bagaimana kita ini kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dakwah dulu supaya kita mendapatkan pertolongan Allah, insyaallah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini perang belum dakwah, maka umat Islam sulit untuk menang. Kenapa? Karena umat Islam itu sendiri sebetulnya mereka itu layak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak dakwah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dilaknat gara-gara nggak mau dakwah, apalagi orang Islam. Kemudian orang Islam tuh kalau nggak dakwah, banyak orang-orang Islam yang riba. Orang tuh kalau riba berarti nantang perang dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana mereka mau menang perang? Maka supaya kita ini menjadi umat yang menang, syaratnya satu, dakwah dulu, insyaallah. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengajarkan sikap seorang dai yang benar. Fawallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahid khairun laka min ayyakuna laka khumrun na'am. Dalam hadis yang lain, la ayyuhda bihudaka rajulun wahid khairun laka min khumrin na'am.
Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ada orang dapat hidayah dengan sebab engkau, ketahuilah itu lebih baik bagi engkau daripada kamu dapat dunia dan segala isinya. Inilah sikap yang harus dimiliki dai. Dapat taskilan 1 harus lebih gembira dibandingkan dapat uang ratusan miliar, ratusan triliun. Insyaallah. Nanti kalau kita punya rasa seperti ini, berarti kita syukur diberi taskilan, Allah akan tambah taskilan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita ini dakwah dapat taskilan 1 saja, nggak semangat saya ngurusnya. Oh, nggak syukur. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Maknanya bagaimana? Maknanya orang tuh kalau nggak syukur, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan beri taskilan. Orang yang nggak syukur diberi taskilan, keluar nggak akan dapat taskilan. Orang yang nggak syukur dijadikan orang dakwah, insya Allah nggak bisa dakwah lagi. Orang nggak syukur dijadikan santri, insya Allah nggak bakal jadi santri lagi. Karena Allah tuh tahu, Allah akan memberikan nikmat-nikmatnya kepada orang-orang yang syukur. Maka kita ini sebentar lagi akan gerak 40 hari. Bagaimana walaupun dapat taskilan 1 saja, mau ke masjid bukan keluar, mau dengarkan taklim, bahkan kalau perlu mau dengarkan kita jauh lah, kita harus syukur dengan sebenar-benarnya. Insyaallah. Kok ada hamba Allah mau dengarkan kata-kata saya, ini adalah nikmat Allah yang besar. Nanti kalau kita seperti itu, kita baru jalan saja, hidayah sudah Allah sebar di kampung itu. Insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.